Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Oke. Tanpa memperpanjang mukadimah, silakan disiapkan buku dan penanya dan mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Kita sekarang membahas bab tentang relasi dan fungsi. Relasi di dalam kehidupan sehari-hari itu disebut hubungan, yaitu relasi ada hubungannya. Tuh. Di sini kakak tidak akan menjelaskan secara detail. Insya Allah di sekolah udah akan banyak dijelaskan. Namun di sini akan banyak kita membahas soal-soal. Oke. Yang bagian contoh sekilas saja. Tolong lihat bagian B, fungsi pemetaan. Jadi syarat fungsi pemetaan atau fungsi itu di sini aja secara ringkas. Ini disebut domain, daerah asal, yang di sini disebut kodomain, daerah kawan, dan yang terkena panah ini disebut rank. Oke. Kalau syarat pemetaan itu daerah asal atau sebelah kiri atau domainnya ini tidak boleh ada yang kosong. Tuh. Kalau sebelah kanan nggak masalah ada yang kosong. Satu, syaratnya apa? Tidak ada yang kosong. Yang kedua, tidak boleh bercabang, artinya tidak boleh rakus. Oke, satu-satu memasangkan, tapi nggak ada kosong dan tidak ada bercabang. Itu yang sering keluar. Kemudian yang kedua, tolong perhatikan yang ini, banyak fungsi atau banyak pemetaan. Dari A ke B itu rumusnya adalah B pangkat A, banyaknya B per banyaknya A, pangkat banyaknya A. Misalkan banyaknya fungsi atau pemetaan, A-nya itu anggotanya ada 5, B-nya ini anggota A, B-nya ada 2 gitu. Dari A ke B berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau dari B ke A berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Gitu. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung kita kerjakan soal, berlatih soal sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan lebih mudah lagi. Oke. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan konsep relasi atau fungsi. Indikator 273, peserta didik dapat menentukan nilai suatu fungsi. Oke. Soal nomor 1. Diberikan fungsi fx. Oke, rumusnya diberi. Fungsinya itu diberi. fx itu sama dengan 2x dikurang 5. Oke. Ketika dimasukkan fk nilainya negatif 15, berarti ketika x-nya diganti dengan k, maka di sini akan menjadi 2 dikali k dikurang 5, hasilnya sama dengan negatif 15. Maka kita turunkan 2k sama dengan negatif 15 ditambah 5. 2k sama dengan negatif 10, maka k sama dengan negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Berarti nilai k adalah negatif 5. Oke. Soal nomor 2. Suatu fungsi f didefinisikan sebagai fx, itu rumusnya 3x ditambah 5. Ketika nilai x-nya diganti a, dia menghasilkan negatif 7, sama seperti yang di atas. Ketika kita ganti dengan a, berarti variabel x itu kita ganti dengan a. 3a ditambah 5, ini menghasilkan negatif 7. Maka 3a sama dengan negatif 7 dikurang 5. 5-nya kita pindahkan sebelah kanan. Sebenarnya bukan pindah, namun sama-sama dikurang 5 ya. Tapi biar cepat, bahasa kita dipindahkan aja, kurang 5. Maka 3a sama dengan negatif 7 dikurang 5. Negatif, kurang negatif, negatif 12. Maka a sama dengan negatif 12 dibagi 3. Sama dengan negatif 4. Berarti nilai a itu negatif 4. Oke. Soal nomor 3.
Diketahui rumus fungsi f(x) negatif 2x ditambah 7. Ketika x-nya diganti k atau fk, berarti negatif 2 kali x-nya kita ganti dengan k. Negatif 2k ditambah 7 menghasilkan nilainya 11. Maka negatif 2k sama dengan 11 dikurangi 7. Maka negatif 2k sama dengan 4. K-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif, negatif 2. K-nya negatif 2. Oke. Diketahui rumus fungsi. Oke, rumusnya diketahui. Fx sama dengan 8 dikurang 2x. Jika fk sama dengan negatif 10, maka nilai k yang benar adalah ketika diganti k, maka 8 dikurang 2k, x-nya kita ganti k, menghasilkan nilai negatif 10. Kita turunkan negatif 2k sama dengan negatif 10 dikurang 8. Negatif 2k sama dengan negatif 18. Maka k sama dengan negatif 18 dibagi negatif 2 sama dengan 9. Negatif bagi negatif positif, berarti positif 9. Oke. Selanjutnya, fungsi fx. Kita diberikan fungsi fx. Fx sama dengan 3x ditambah 9. Ketika x-nya kita ganti dengan k, maka kita bisa mengganti variabel x dengan k. 3k ditambah 9 sama dengan 33. Maka 3k sama dengan 33 dikurangi 9. 3k sama dengan 24. K-nya 24 kita bagi dengan 3 sama dengan 8. Maka K nilainya 8. Oke. Selanjutnya, fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx. Oke. Hx AX ditambah B. Ketika H5 nilainya 16, berarti kita ganti H5, X-nya kita ganti dengan 5, berarti A5 ditambah B hasilnya 16. Oke. Ini kita bisa tulis 5. A kali 5 itu 5A ya. Angkanya di depan sebagai koefisien. 5A tambah B sama dengan 16. Ketika H4 nilainya 11, berarti kita ganti H4, X-nya kita ganti dengan A4, A dikali 4 ditambah B sama dengan 11. Maka ini menjadi 4A ditambah B sama dengan 11. Ini bintang 1, ini bintang yang kedua, atau pernyataan yang kedua. Berapakah nilai H-1? Kita cari dulu A dan B. Caranya bagaimana kita eliminasi? Persamaan 1 dan 2. 5A ditambah B sama dengan 16. 4A ditambah B sama dengan 11. Saling kita kurang, ciu-ciu habis. 5A kurang 4A, tersisa A sama dengan 16 kurang 11 itu 5. Nilai A-nya 5. Berarti kita bisa mencari nilai B. Kita ambil salah satu persamaan. Boleh 5A tambah B sama dengan 16 atau 4A tambah B sama dengan 11. Coba 4A tambah B sama dengan 11. A-nya kita ganti dengan 5. 4 kali 5 ditambah B sama dengan 11. 4 kali 5 itu 20 ditambah B sama dengan 11. Maka B-nya sama dengan 11 kurang 20. B sama dengan 9. Sudah ketemu A dan B. Maka kita kembalikan ke rumusnya. Rumusnya tadi HX AX ditambah B. A-nya 5 berarti 5X. B-nya 9. Sorry, B-nya negatif 9. Ditanya H-1, berarti H negatif 1. 5 dikali min 1 dikurang 9. Negatif 5 dikurang 9 negatif 14. Oke, jawabannya adalah A.
Oke, next soal nomor 7. Sama seperti soal nomor sama seperti soal nomor 6. Diberikan Gx sama dengan Qx ditambah R. Untuk G2 berarti X-nya kita ganti 2. Q kali 2 berarti 2Q. X-nya kita ganti 2, langsung kita putar posisinya. 2Q ditambah R menghasilkan atau sama dengan negatif 7. Ini pernyataan pertama. Oke. Untuk G sama dengan negatif 5, langsung kita balikan. X-nya kita ganti dengan negatif 5, berarti negatif 5Q ditambah R, nilainya hasilnya positif 7. Oke, ini pernyataan 1 atau ini 2. Kita bisa eliminasi langsung, dikurang. Q kurang R habis. 2Q dikurang negatif 5. Negatif bertemu negatif jadi positif, berarti 7Q sama dengan negatif 7 kurang 7, negatif 14. Maka Q-nya adalah negatif 2. Oke. Setelah Q dapat negatif 2, kita bisa mencari nilai R. 2Q ditambah R sama dengan negatif 7. Maka 2 kali negatif 2 ditambah R sama dengan negatif 7. Negatif 7. Negatif 4 ditambah R sama dengan negatif 7. Maka R sama dengan negatif 7 ditambah 4. R-nya sama dengan negatif 3. Q, R-nya sudah ketemu. Q-nya min 2, R-nya min 3. Maka kita kembalikan ke rumus umumnya. Gx sama dengan Q-nya tadi negatif 2, negatif 2X. R-nya negatif 3, negatif 3. G4 berarti negatif 2 dikali 4 dikurang 3. Maka negatif 8 kurang 3 sama dengan negatif 11. Oke. Kita dapatkan negatif 11. Oke. Sekarang kita ganti warnanya. Kita batasin ya. Untuk nomor 8 sama, tidak jauh berbeda. Kita cari dulu. Rumus umumnya dikasih Fx sama dengan Ax ditambah B. Ketika F min 5, maka di sini langsung ganti X-nya dengan min 5, berarti min 5A. Kita putar langsung posisinya ditambah B sama dengan 15. Kemudian F5 yang ini berarti kita ganti nilai X-nya dengan 5. 5A ditambah B hasilnya negatif 5. Oke. Kita tambah saja. Min 5 tambah 5 ini habis. B tambah B 2B. Sama dengan 15 tambah min 5, 10. Maka B sama dengan 5. 10 bagi 2. Oke. Setelah B dapat, kita cari A. Kita ambil persamaan 5A ditambah B sama dengan negatif 5. Karena B-nya sudah dapat 5, berarti 5A ditambah 5 sama dengan negatif 5. Maka 5A sama dengan negatif 5 dikurang 5. 5A sama dengan negatif 10. A-nya sama dengan negatif 10 bagi 5 sama dengan min 2. A-nya min 2. Oke. Sekarang kita kembalikan ke rumusnya. Ke rumusnya ini tadi. Fx Ax ditambah B. Berarti Fx A-nya kita dapatkan min 2, berarti min 2X
B-nya kita dapatkan 5 berarti tambah 5. Sekarang ditanya F1. Berarti F1 sama dengan min 2 kali 1 ditambah 5. Min 2 ditambah 5 sama dengan positif 3. Hasilnya adalah positif 3B. Oke. Ini sama juga seperti soal sebelumnya. Fx kita tuliskan dulu, Fx rumus umumnya itu AX ditambah B. Ketika F2 berarti X-nya kita ganti 2, F2 semua variabel X kita ganti 2, berarti A kali 2 2A, langsung aja ya diputar nih. X-nya kita ganti 2, AX itu menjadi 2A ditambah B nilainya 1. Ketika di F7 atau X-nya ganti 7, nilainya adalah 7A, masukkan X-nya 7 berarti 7A tambah B, hasilnya 16. Ini kita eliminasi. B kurang B habis. 2A dikurang 7A min 5A. Sama dengan 1 dikurang 16 min 15. Maka A sama dengan min 15 dibagi min 5 sama dengan positif 3. A-nya sudah kita dapatkan positif 3. Oke. Kita cari B-nya. Kita ambil salah satu, berarti kita ambil yang kecil aja. 2A tambah B sama dengan 1. A-nya kita dapatkan 3 tadi. Berarti 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 1. Maka 6 ditambah B sama dengan 1. B-nya sama dengan 1 kurang 6. B-nya sama dengan negatif 5. Setelah itu kita tuliskan ke bentuk umum. Karena rumusnya tadi Fx AX tambah B. Maka menjadi A-nya itu 3X. B-nya itu min 5. Ditanya F negatif 3. Negatif 3. Maka 3 dikali negatif 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 9 dikurang 5 sama dengan negatif 14. Jawabannya adalah A. Oke, soal terakhir sesi ini. Sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus. Oke, fungsinya diketahui. Fx negatif 5x ditambah 3. Bayangan min 4, maksudnya bayangan itu artinya F min 4 gitu. Maksudnya itu F min 4, bayangannya berapa? Hasilnya berapa? Min 5 dikali min 4, X-nya kita ganti min 4 ditambah 3. Maka hasilnya adalah min 5 kali min 4 positif 20 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 23. Oke, sampai di sini kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu share, like, dan komen. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar.